Doa Aisyah sebelum tidur. Matahari sudah terbenam, dan bintang-bintang mulai berkelap-kelip di langit malam. Aisyah merasa sangat lelah setelah seharian belajar dan bermain. Tanpa berpikir panjang, ia langsung melompat ke tempat tidurnya yang empuk, berniat untuk segera memejamkan mata. Namun, meskipun matanya sudah terpejam, Aisyah tidak bisa tidur dengan tenang. Ia terus berguling ke kanan dan ke kiri. Suara desiran angin di luar jendela terdengar sedikit menakutkan, dan bayangan tirai di dinding tampak seperti raksasa yang besar. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka perlahan. Ibu Aminah masuk dengan langkah yang sangat lembut agar tidak mengejutkan putrinya. Ibu Aminah memperhatikan Aisyah yang tampak terjaga dan merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan rutinitas tidur putrinya malam ini. "Kenapa Aisyah belum tidur, sayang?" tanya Ibu Aminah lembut. Ia berjalan mendekat dan duduk di tepi tempat tidur. Aisyah segera bangun dan menyandarkan kepalanya di bahu Ibu Aminah, merasa sedikit cemas dengan suasana kamar yang gelap. "Aisyah merasa takut, Bu," bisik Aisyah pelan. Kamar ini terasa sunyi dan bayangan di dinding itu menakutkan. Aisyah tidak bisa memejamkan mata karena merasa tidak aman. Ibu Aminah tersenyum dengan penuh kasih sayang. "Apakah Aisyah lupa membangun benteng perlindungan sebelum naik ke tempat tidur?" tanya ibu. Aisyah menatap ibunya dengan bingung, bertanya-tanya benteng apa yang dimaksud oleh Ibu Aminah. "Benteng itu adalah doa," jelas Ibu Aminah. "Jika kita berdoa, Allah akan mengutus malaikat untuk menjaga kita sampai pagi." Ibu mengajak Aisyah menengadahkan tangan. Bersama-sama, mereka mulai membaca doa. "Bismika Allahumma ahya wa bismika amut." Setelah itu, Ibu Aminah membimbing Aisyah untuk membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Aisyah mengikuti instruksi ibunya dengan meniupkan napas lembut ke telapak tangannya, lalu mengusapkannya ke seluruh tubuhnya, persis seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Seketika, perasaan takut yang tadi menghantui Aisyah menghilang begitu saja. Hatinya kini terasa sangat tenang dan hangat. Ia tahu bahwa Allah Maha Menjaga, dan dengan berdoa, ia telah menyerahkan seluruh tidurnya ke dalam perlindungannya. Ibu Aminah mengecup kening Aisyah dan menyelimutinya dengan rapi. Dengan hati yang damai, Aisyah memejamkan mata dan tertidur sangat lelap. Kini ia berjanji dalam hati untuk selalu membaca doa sebelum tidur, agar tidurnya selalu dijaga oleh Allah. Rahasia senyum kepada teman. Pagi itu, Zaki bangun dengan perasaan sedih. Mainan mobil-mobilan kayu kesayangannya patah rodanya. Zaki duduk di tepi tempat tidur sambil memandangi mainannya yang rusak. "Hari ini pasti akan menjadi hari yang buruk," gumam Zaki dengan wajah cemberut. Zaki berangkat ke sekolah dengan langkah gontai. Ia menundukkan kepalanya dan tidak bersemangat. Di sepanjang jalan, Zaki terus memikirkan mainannya. Ia tidak melihat bunga-bunga yang bermekaran atau burung-burung yang berkicau riang di atas pohon. Di depan gerbang sekolah, Hana berdiri sambil menyapa teman-temannya. Saat melihat Zaki, Hana memberikan senyuman yang sangat lebar dan tulus. Matanya tampak berbinar ramah saat menyapa Zaki yang sedang berjalan mendekat. Zaki tertegun sejenak. Ia melihat senyum Hana yang begitu cerah. Anehnya, meskipun Zaki tidak membalas senyuman itu, hatinya merasa sedikit lebih ringan. Perasaan sedih karena mainan yang rusak perlahan-lahan mulai memudar dari pikirannya. Saat jam istirahat tiba, Zaki menghampiri Hana yang sedang duduk di bangku taman sekolah. Zaki memberanikan diri untuk bertanya, "Hana, kenapa kamu tersenyum padaku tadi pagi? Padahal aku sedang cemberut dan tidak menyapamu," tanya Zaki penasaran. Hana tertawa kecil mendengar pertanyaan Zaki. "Itu adalah rahasia yang diajarkan ibuku Zaki. Senyum adalah hadiah istimewa yang bisa kita berikan kepada siapa saja, kapan saja, tanpa harus mengeluarkan uang sedikit pun," jelas Hana dengan semangat. Ibu Aminah, guru mereka, melintas dan mendengar percakapan itu. Beliau berhenti sejenak dan berkata pada Zaki, "Betul sekali Hana. Dalam agama kita, Rasulullah SAW bersabda bahwa senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Itu adalah kebaikan yang dicintai Allah." Zaki terdiam sejenak meresapi kata-kata Ibu Aminah. "Jadi, aku bisa bersedekah hanya dengan tersenyum," pikirnya. Zaki mulai mencoba menarik ujung bibirnya ke atas. Ia berlatih tersenyum sendiri dan merasa ada kehangatan yang menjalar di seluruh tubuhnya. Tidak jauh dari sana, Zaki melihat Budi yang sedang duduk sendirian di bawah perosotan.
Budi tampak kesepian karena tidak ada teman bermain. Zaki berjalan mendekat, lalu memberikan senyumnya yang paling manis kepada Budi sambil menawarkan bola plastiknya. Seketika, wajah Budi menjadi cerah, dan ia membalas senyuman Zaki. Mereka pun bermain bersama dengan riang. Zaki menyadari bahwa senyum adalah kunci ajaib. Sekarang, Zaki tidak lagi bersedih karena mainannya, sebab hatinya telah penuh dengan kebahagiaan, karena berbagi sedekah senyum. Kebun Sabar dan Ikhlas Zain. Di suatu pagi yang cerah, Zain menemukan sebuah bungkusan kecil di atas meja dapur. Di dalamnya terdapat biji-biji bunga matahari yang coklat dan keras. Mata Zain berbinar penuh rasa ingin tahu. Ia berlari menemui ayahnya sambil menggenggam biji-biji itu dengan erat. "Ayah, bolehkah Zain menanam ini?" tanyanya dengan penuh semangat. Ayah Idris memberikan sebuah sekop kecil dan pot berisi tanah yang subur kepada Zain. Mereka bersama-sama pergi ke halaman belakang. Dengan hati-hati, mereka menggali lubang kecil dan memasukkan biji-biji itu ke dalam pelukan tanah yang hangat. "Tumbuhlah yang kuat ya, benih kecil," bisik Zain sambil menepuk-nepuk tanah. Baru 10 menit berlalu, Zain sudah kembali ke halaman. Ia berlutut di depan potnya dan melihat tanah itu dengan saksama. "Ayah, kenapa bunganya belum muncul juga?" tanya Zain dengan wajah sedikit cemberut. Ia ingin sekali segera melihat bunga matahari yang tinggi dan berwarna kuning indah. Ayah Idris duduk di samping Zain dan menjelaskan dengan lembut. "Menanam itu butuh sabar, Zain. Seperti kita menunggu waktu berbuka puasa, benih ini juga butuh waktu untuk bangun dan tumbuh di bawah tanah. Kita harus menjaganya dengan doa dan siraman air setiap hari tanpa terburu-buru." Hari berlalu. Zain belajar menyiram tanamannya setiap pagi dan sore dengan setia. Ia tidak lagi mengeluh atau bertanya, kapan bunganya tumbuh. Suatu pagi, ia melihat sesuatu yang menakjubkan. Sebuah tunas hijau yang sangat kecil dan mungil muncul membelah tanah. Zain melompat kegirangan. Namun, sore itu langit berubah menjadi gelap dan hujan turun sangat deras. Zain melihat dari balik jendela dengan perasaan cemas. Air hujan membasahi halaman dengan sangat kuat. "Oh tidak, ayah. Bagaimana kalau tunas kecilku rusak terkena hujan deras?" Zain merasa sangat khawatir. Keesokan harinya, matahari kembali muncul. Zain bergegas ke halaman dan menemukan tunasnya masih berdiri tegak. Tetapi salah satu daun kecilnya telah robek karena dimakan oleh seekor ulat hijau yang lucu. Zain merasa sedikit sedih karena tanamannya tidak lagi sempurna seperti sebelumnya. Ayah Idris menghampiri dan berkata, "Zain, inilah saatnya kita belajar ikhlas." Ikhlas artinya kita rela berbagi rezeki dengan makhluk Allah yang lain, seperti ulat kecil itu. Meskipun daunnya sedikit robek, tanaman ini tetap milik Allah dan akan terus tumbuh jika kita merawatnya dengan hati yang tulus. Waktu terus berjalan dan kesabaran Zain membuahkan hasil. Tunas kecil itu kini telah berubah menjadi batang yang tinggi dan kuat. Di puncaknya, sebuah bunga matahari yang besar dan sangat kuning mekar dengan indahnya. Bunga itu selalu menghadap ke arah matahari, seolah-olah sedang tersenyum kepada Zain. Zain merasa sangat bahagia. Ia kini mengerti bahwa sabar membuatnya bisa melihat keajaiban, dan ikhlas membuatnya merasa damai. Bersama ayah Idris, Zain mengambil beberapa biji dari bunga yang sudah tua untuk dibagikan kepada teman-temannya, agar mereka juga bisa menanam kebahagiaan di rumah masing-masing. Please like and subscribe. Di sebuah kampung yang tenang, tinggallah seorang anak muslim bernama Hasan. Ia dikenal rajin sholat, sopan kepada orang tua, dan senang membantu teman-temannya. Namun, suatu hari, Hasan merasakan sedih karena sebuah kejadian di sekolah. Saat jam istirahat, teman Hasan yang bernama Raffi tidak sengaja menjatuhkan kotak bekal Hasan hingga makanannya berceceran di lantai. Beberapa teman tertawa, dan Hasan merasa sangat malu. Hatinya terasa panas dan ingin sekali marah. Raffi segera meminta maaf dengan wajah tertunduk. "Maafkan aku, Hasan. Aku tidak sengaja," katanya pelan. Hasan diam sejenak. Namun, rasa kesal masih memenuhi dadanya. Sepulang sekolah,
Hasan menceritakan kejadian itu kepada ibunya. Sang ibu tersenyum lembut lalu berkata, "Orang yang pemaaf itu dicintai Allah. Memaafkan memang berat, tapi pahalanya sangat indah." Malam itu, Hasan teringat kisah Nabi Muhammad yang selalu memaafkan orang-orang yang menyakitinya. Hasan pun berdoa agar diberi hati yang lapang dan kuat untuk memaafkan. Keesokan harinya di sekolah, Hasan melihat Raffi tampak murung. Dengan langkah ragu, Hasan mendekatinya dan berkata, "Raffi, aku sudah memaafkanmu, jangan sedih lagi." Wajah Raffi langsung bersinar bahagia. Sejak hari itu, Raffi menjadi teman yang sangat baik. Ia selalu membantu Hasan dan menjaga persahabatan mereka. Hasan pun merasakan hatinya menjadi lebih ringan dan tenang. Beberapa hari kemudian, guru memuji sikap Hasan di depan kelas. "Sikap pemaaf adalah akhlak yang mulia," kata guru. Hasan tersenyum malu, namun hatinya penuh rasa syukur. Hasan menyadari bahwa memaafkan bukan berarti kalah, tetapi justru membuatnya menjadi lebih kuat. Ia belajar bahwa hati yang bersih membawa kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Sejak saat itu, Hasan bertekad untuk selalu memaafkan dan berbuat baik kepada sesama. Ia tahu, hadiah terindah dari sikap pemaaf adalah hati yang damai dan cinta Allah yang selalu menyertainya.